Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, kita ketemu lagi ya untuk melanjutkan materi mengenai teks berita. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu materi berkaitan dengan membaca berita. Kalau kemarin kita sudah menulis berita, sekarang kita coba membaca berita. Kompetensi dasarnya masih sama seperti video sebelumnya. Ini kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinesik. Nah, coba kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menulis berita. Nah, barangkali ada yang lupa, silakan buka video saya sebelumnya ya. Nah, jika teks berita sudah selesai kita buat, sekarang saatnya berlatih membaca berita. Kalau kemarin, misalnya kita anggap kalian sudah selesai menulis beritanya, gitu ya. Nah, coba kita sajikan secara lisan atau membacakan beritanya. Nah, dalam membaca berita, kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Jadi membaca berita itu ada langkah-langkah yang secara khusus kita lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan berita. Kita anggap langkah pertama ini sudah kalian lakukan di tahap sebelumnya, ya. Lalu setelah menyiapkan berita, berikutnya memberi tanda intonasi dan jeda yang tepat. Tanda intonasi ini bisa kalian gunakan untuk mempermudah ketika kalian membaca berita. Misalnya kalau tanda koma, bisa kalian tandai dengan garis miring 1. Kalau misalnya tanda titik, kalian bisa menggunakan garis miring 2 dan sebagainya. Itu dilakukan untuk mempermudah, karena ketika kita membaca barangkali ada kesalahan ya dalam membaca. Misalnya intonasinya nggak tepat, atau seharusnya ketika di kalimat pertama harus berhenti sejenak. Nah, kalau tanda titik dan koma kan kurang jelas ya. Oleh sebab itu kita bisa menandai dengan tanda atau simbol-simbol tertentu. Berikutnya, membacakan berita dengan memperhatikan lafal yang jelas serta vokal dan ekspresi yang tepat. Ini sangat penting karena seorang pembaca berita itu harus memiliki kemampuan vokal yang baik juga. Lalu harus bisa ekspresif. Ekspresif ini tentunya ketika membacakan berita yang membanggakan, harusnya mengikuti ekspresi yang menyenangkan begitu. Begitu juga dengan berita-berita yang mungkin menurut kita kurang baik gitu ya. Nah, ekspresinya juga harus bisa menyesuaikan. Ini ada beberapa aspek. Tujuan akhir dari membaca berita yaitu pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika membaca berita yaitu yang pertama adalah lafal, pengucapan yang harus jelas ya. Jadi seorang pembaca berita harus bisa mengucapkan setiap kata dengan jelas. Jangan sampai ketika kita membaca berita dengan lafal yang tidak jelas, itu membuat pendengar jadi merasa bingung nanti. Lalu yang kedua, intonasi, nada naik turun yang tepat. Nah, seorang pembaca berita harus bisa memainkan intonasi ya, jangan sampai ketika membaca berita nadanya hanya datar terus. Nah, itu kurang menarik ya. Jadi seorang pembaca berita itu harus bisa memainkan intonasi, kapan waktunya naik dan kapan waktunya turun. Berikutnya, jeda atau waktu berhenti yang tepat. Ini tadi ketika kita sudah menandai, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan jeda ya atau waktu berhenti. Lalu vokal, kenyaringan suara yang tepat. Nah, vokal ini bisa dilatih ya. Silakan nanti kalian mungkin bisa mencari di YouTube gitu tutorial untuk melatih vokal ya. Nah, yang terakhir ekspresi mimik wajah yang tepat. Seorang pembaca berita harus punya kemampuan untuk mengekspresikan mimik wajah ya. Ini tentu akan mendukung suasana berita ya.
ketika berita itu membanggakan, ya ekspresinya harus ceria begitu ya. Jadi itu akan membawa suasana yang berbeda ketika hanya ekspresinya diam saja atau datar-datar saja. Ya, jadi itu 5 aspek yang harus diperhatikan ketika kita ingin membaca berita. Coba kita berlatih membaca berita. Ya. Ini ada berita, silakan kalian baca dengan aspek-aspek yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, coba berlatih membaca. Silakan nanti di bagian ini kalian boleh menjeda agar lebih mudah membacanya ya. Karena ini di video, jadi kalian barangkali tidak bisa memberikan tanda ya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Baik, begitu saja untuk materi terakhir di bagian bab teks berita ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya. Begitu saja untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.